Apa tanggapan para pengusaha terkait adanya rencana pemerintah yang akan mengimplementasikan MIP atau mitra instansi pengelola yang akan berlaku mulai awal tahun depan? Ya, kita pernah diajak bicara mengenai MIP, tapi sebelum lahir MIP ini berbulan-bulan tidak ada beritanya, tiba-tiba akan diresmikan. Jadi kita nggak tahu isi Kepresnya, Perpresnya, Kepmennya, Permennya, sehingga kita bertanya-tanya, kena berapa lagi ya? PPN-nya 11, royaltinya 28, DHE ditahan 30%. Yang mau diminta dari MIP berapa lagi? Karena MIP kan butuh biaya. Karena dari Himbara itu kan meng-hire orang hebat-hebat, dan pasti akan dikenakan biaya, yang nanggung siapa? Kemudian ada isu lagi supaya berjalan dengan lancar, ada namanya buffer fund. Saya belum jelas nih, baru dapat isu-isu dari teman-teman pengusaha. Nah, kalau itu ada, MIP ini menurut kami jangan tergesa-gesa deh, ajak bicara kami supaya ketemu win-win solution Mhm. seperti yang diharapkan oleh Mas Adrianus tadi, win-win solution, tapi bukan gone with the wind perusahaan tambang ya, itu harapan saya gitu ya, karena ini menyangkut keberlanjutan usaha pertambangan. Mhm. Jadi kalau kita lihat dari satu sisi saja DHE 3 bulan ditahan itu sudah DHI-nya 100%. DHI itu biasanya dipakai untuk booking kapital, Mas Adrianus. Jadi kalau nggak ada booking kapital, kita pakai apa? Minjem ke sekuritas. Iya kalau dikasih pinjem. Nggak percaya mereka kasih kita katanya. Karena ada aturan yang hati-hati sama dunia tambang katanya. High risk business gitu kan. Dan yang kedua juga ada dana dari BI yang maksudnya tapi bukan untuk batu bara, tapi untuk hilirisasi, yaitu yang namanya insentif multi prudensial. Itu ada uangnya, tapi kita nggak bisa dapat, batu bara hilirisasinya sudah berhenti. Jadi ini memberatkan, jangan tergesa-gesa, permohonan kami, ajak bicara kami supaya bisa mendalami. Mhm. Kami bukan berkeluh kesah, kalau dijalankan kami akan taat dan setia, karena pemilik batu baranya kan pemerintah. Kami akan sebagai kontraktor taat dan tunduk, tapi beri kesempatan kami supaya bisa membayar pekerja, bisa beroperasi, dan seterusnya. Oke, saya akan ke Mas Bias. Mas Bias, seperti apa tanggapan Anda dan juga dampaknya bagi industri batubara? Karena tadi pengusaha merasa hal ini memberatkan dan bahkan kurangnya transparansi, sehingga hal ini dirasa cukup memberatkan. Iya, memang seperti yang disampaikan Pak Agus, kita sudah menantikan, aturan baru ini cukup lama ya, dan memang dari bulan Juli, Agustus agak hilang isunya, dan kita juga cukup kaget bahwa implementasinya akan disegerakan di awal tahun. Mmm, Kami pun di market karena belum mendapatkan detail terkait peraturan baru ini, masih ada ketidakpastian, khususnya bagi investor melihat bagaimana dampak dari peraturan ini terhadap kinerja perusahaan batubara dan akhirnya kinerja sahamnya. Memang butuh detail yang lebih baik lagi. Mhm. Tapi satu hal mungkin yang mau saya point out adalah ketimbang peraturan ini terlalu lama dievaluasi dalam artian tidak segera dilaksanakan, sementara sudah banyak ekspektasi terhadap, aturan ini, minimal ini menjadi progres. Walaupun memang betul saya setuju dengan Pak Agus harus ada sosialisasi lagi dan juga diskusi dengan pelaku usaha agar win-win solution gitu ya. Tapi di satu sisi, setidaknya pemerintah akhirnya memutuskan untuk move forward dengan aturan ini. Oke, saya akan kembali ke Pak Joko. Pak Joko, tadi Mas Bes juga mengatakan perlunya sosialisasi karena jangan sampai hal ini akan berdampak pada kinerja industri batubara yang akan berimpak juga pada kinerja saham. Tapi sejauh ini kan memang terkait dengan implementasi MIP ini kan sudah cukup lama digodok Pak. Bahkan sebelumnya sudah ada rencana mekanisme blue tapi kemudian diubah menjadi MIP. Nah, sejauh mana sih komunikasi antara pelaku usaha dan juga pemerintah Pak terkait dengan rencana ini?
Ya, sejak BLU hangat dibicarakan, berhenti berbulan-bulan, kemudian timbul usulan mengenai MIP dalam rangka menjamin batu bara yang dibutuhkan oleh PLN. Nah, PLN sekarang sudah cukup batu baranya. Dan PLN juga sudah banyak untungnya karena di harga DMU 70 itu bukan main lah untungnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita perlu bersama-sama untuk melihat peluang-peluang mana karena secara gambaran dunia bahwa batu bara tidak bisa ditinggalkan dan ini adalah kesempatan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pendapatan negara yang cukup menarik. Kemarin kami diskusi dengan teman-teman, dengan Pak Yuda dan ada Lars dari Jerman, itu mengatakan bahwa transisi energi itu hanya additional, bukan transition. Kenapa? Dari grafiknya terlihat bahwa batu bara itu naik, terus kemudian EBTKE-nya hanya sebagai tambahan, tidak bisa sebagai tulang punggung untuk satu industri karena memang Indonesia tidak punya angin yang besar. Kemudian banyak mendungnya kalau musim hujan begini. Belum kalau banjir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena apa? Yang ke depan ini kita mengharapkan adanya keberlanjutan pasokan energi yang membangun industri kita menuju tahun emas. Dan sementara itu batu bara kita punya. Dan saya merasakan bahwa batu bara itu orang lain nggak punya. Maka kita dihajar rame-rame, batu bara itu paling kotor, paling busuk. Gitu kan? Tapi sebenarnya gas juga jahat gitu ya. Menurut cerita kemarin dari ahlinya, dampaknya lebih dahsyat daripada batu bara. Kemudian ada alternatif, pakai nuklir. Nah, nuklir dari bahan baku sampai ke pembuangan sampahnya kita harus membeli, membayar. Jadi kita mesti memikirkan apa yang terbaik untuk masa depan Indonesia kalau menurut saya. Oke. Sehingga pemikiran saya harus adanya jaminan pasokan energi primer bagi PLN yang memberikan electricity untuk perumahan dan juga untuk industri. Dan elektrisitas kita dengan batu bara ini baru mencapai 97%. Kemudian ada usulan, ya, phasing out dengan PLTU, duitnya nggak turun-turun. Pak Luhut sampai sakit mikirinnya kan. Presiden juga pusing. Kenapa janji-janjinya ternyata katanya diberi grant, ternyata loan. Nah ini sekuritas juga bingung mungkin. Karena nanti akan ditanyai, biayain untuk phasing out dari mana ini kan, dimintai pendapat. Gitu. Jadi kita mesti cukup hati-hati untuk melihat kebijakan-kebijakan yang menentukan Iya. pertumbuhan Indonesia menuju tahun emas.